warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam tetap sehat, optimis. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, yang saya hormati Bapak Sekjen Kemendagri, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir secara virtual, teman-teman pers, dan khususnya teman-teman sekalian, para pegawai aparatur negara, ASN maupun P3K, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Yang pertama, sebagaimana tadi telah dijelaskan dengan rinci oleh Ibu Menteri Keuangan, di mana telah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dengan memperhatikan nota keuangan beserta anggaran APBN tahun anggaran 2022 termasuk peraturan pemerintah yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden yang pada intinya pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur pemerintah baik TNI Polri, pensiunan, kemudian penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 termasuk pemerintah daerah. Saya kira pemberian tunjangan hari raya ini termasuk gaji ke-13, termasuk 50% tunjangan kinerja dan lain sebagainya, ini merupakan bentuk apresiasi daripada pemerintah, khususnya Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan yang selama 2 tahun ini mencermati gelagat perkembangan dan dinamika seluruh aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah dengan memberikan kontribusi khususnya dalam penanganan pandemi COVID yang selalu terus menggerakkan dan mengorganisir tidak hanya di lingkungan aparatur pemerintah maupun P3K dan Pemda, tapi juga menggerakkan, mengorganisir masyarakat yang ada di lingkungannya. Saya kira upaya pemberian THR termasuk gaji 13 ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga tingkat daya beli, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan. Juga pemerintah memberikan kemudahan untuk teman-teman ASN dan keluarganya, para pensiun untuk mudik tahun ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga harus sudah divaksin. Saya kira ini beberapa hal-hal yang ingin kami sampaikan pada teman-teman ASN. Mari kita manfaatkan apresiasi perhatian pemerintah, perhatian Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Ibu Menteri Keuangan yang juga didukung oleh teman-teman anggota DPR juga, sehingga tahun 2022 ini pemerintah masih bisa memberikan dukungan baik THR maupun peningkatan tunjangan kinerja maupun penambahan dana pensiun untuk mudik, sehingga ini mari kita belanjakan di daerah, di pasar-pasar tradisional, sehingga untuk bisa memperkuat pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah dan juga nanti sampai kepada pertumbuhan perekonomian nasional. Saya kira demikian ini beberapa pernyataan kami dari Kemenpan RB, sekali lagi atas nama seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah dan pensiun, mengucapkan terima kasih atas apresiasi pemerintah yang telah memberikan THR tunjangan gaji ke-13 pada kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan, memberikan berkah pada kita semua, sehingga kita tetap memberikan
layanan yang terbaik kepada masyarakat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat, dan tetap semangat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Menpan RB. Kemudian saya minta kepada Pak Sekjen Kemendagri. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang juga sangat kita hormati Bapak Menteri dan Reformasi Birokrasi, rekan-rekan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan Kementerian Dalam Negeri yang dapat hadir pada kesempatan ini, dan tentunya istimewa rekan-rekan dari media massa yang mengikuti acara kita ini. Ibu Menteri Keuangan yang kami hormati, saya menyampaikan salam takziah Bapak Tito Karnavian, Pak Menteri Dalam Negeri, karena beliau saat ini sedang acara di Bali, acara launching bersih sampah untuk mendukung G20. Mohon izin Ibu Menteri, Bapak Tito tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita di sini. Hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Mendagri antara lain, yang pertama, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13. Kemudian, seperti yang telah ditekankan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi, bahwa Pak Presiden telah menjelaskan bahwa pemberian tunjangan hari raya ini dan juga gaji ke-13 adalah wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Kebijakan ini tentunya juga diharapkan dapat menambah daya beli masyarakat, serta bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi. Kemudian juga kita patut terima kasih karena Bapak Presiden juga telah menegaskan bahwa pemberian THR tahun ini ditambahkan tunjangan kinerja sebesar 50%. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi. Pemberian THR dan gaji 13 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari BUMN dan untuk yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Menteri Dalam Negeri meminta kepada rekan-rekan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, agar segera menindaklanjuti arahan Pak Presiden berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ada dan petunjuk-petunjuk Kementerian Keuangan untuk segera menyusun peraturan kepala daerah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022 yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan. Dalam pemberian THR dan gaji ke-13 pada ASN dan pejabat di pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber pendanaan pada APBD tahun anggaran 2022. Dalam pemberian THR dan gaji ke-13 ini tentunya pemerintah daerah tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi daerah yang mungkin saja tidak cukup tersedia alokasi anggaran THR dan gaji ke-13 pada APBD tahun anggaran 2022, maka tetap harus segera menyediakan anggaran THR dan gaji ke-13 dengan mengoptimalkan alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD tahun anggaran 2022. Silakan kepala daerah melakukan hal ini. Kemudian pengelolaan anggaran THR dan gaji ke-13 tentunya harus tetap dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Bagian terakhir, Pak Menteri meminta kepada rekan-rekan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang 23 2014
agar rekan-rekan gubernur melakukan monitoring kepada pemerintah kabupaten kota dalam penyediaan alokasi anggaran dan pemberian THR gaji ke-13 di pemerintah kabupaten kota di wilayah provinsi masing-masing untuk tahun anggaran 2022. Itulah hal-hal yang ingin disampaikan Bapak Menteri Dalam Negeri pada kesempatan yang berbahagia ini dengan dua kesimpulan atau dua kalimat kunci. Yang pertama, THR H-10 gaji 13 di bulan Juni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Sekjen Kemendagri atas arahan dan instruksi kepada pemerintah daerah dan penjelasannya. Demikian Bu Puspa yang kami sampaikan dari kami Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa kemudian menjadi bahan utama KL untuk melaksanakan proses sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Menpan, RB, Pak Sekjen dan kita yaitu pelaksanaan pembayaran THR terutama pada H-10 mulai pada H-10 dan prosesnya sudah mulai dilaksanakan. Nanti kita akan melakukan monitoring kecepatannya dan terutama untuk nanti bisa dilaksanakan sebelum hari raya. Namun apabila ada situasi khusus di mana satu kementerian lembaga tidak bisa melaksanakan sebelum hari raya masih kita bisa dilaksanakan pada sesudah hari raya. Dan untuk pemerintah daerah juga sama tadi dari Pak Sekjen yang mendagri seluruh proses di daerah melalui penetapan perkada bisa dilakukan sesegera mungkin sehingga juga bisa mulai dibayarkan H-10 dari hari raya. Untuk PP ini dan PMK kita sudah tanda tangani pada hari ini dan oleh karena itu mulai bisa dijalankan oleh kementerian dan lembaga prosesnya untuk pelaksanaan dari kebijakan gaji ke-13 dan THR. Untuk gaji ke-13 baru akan dibayarkan pada bulan Juli yang akan datang. Demikian Ibu Puspa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh media untuk tetap bisa meliput secara baik dan sekali lagi dalam menghadapi arus mudik yang diperkirakan akan sangat besar, kita semuanya perlu untuk terus menjaga kesehatan, keselamatan, dan tentu untuk tetap merencanakan perjalanan secara baik sehingga bisa melaksanakan tadi tetap perayaan hari raya secara baik dan aman serta sehat. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak bersama keterangan pers. Terima kasih kepada para narasumber, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Bapak Menteri Cahyokumolo dan Bapak Sekjen Suhadjar Dewantoro. Terima kasih atas perhatian.